Shalom Bapak Saudara sekalian, pemirsa dari Aruna Jogito Official Channel dalam acara Wisdom yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Di bulan Februari ini ada 5 hari Kamis. Yang pertama saya memberikan dulu kisi-kisi mengenai pemilu Bapak Ibu. Ada pilihannya bukan hanya presiden, tetapi juga ada DPR, DPRD, T2, T1. Ada banyak Bapak Ibu. Anda harus melihat bagaimana kita disegarkan dengan sebuah cara untuk memilih. Bapak Ibu, Anda harus mengerti bahwa ini memang dijalankan Indonesia setiap 5 tahun sekali. Nah, ada 4 minggu lagi saya bicara mengenai hal-hal yang Anda mungkin membaca, ada hal yang kurang tahu, Anda siapkan saja bukunya, catatannya, Anda akan belajar ini lebih lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam waktu-waktu ini saya berdoa. Anugerah Tuhan limpah dalam hidup Anda. Anda yang punya masalah, Bapak Ibu, masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah relasi, dan emosi. Saya berdoa, tidak ada masalah yang membuat Anda mundur daripada Tuhan. Tidak ada yang membuat Anda jauh daripada Tuhan. Tidak ada yang akan membuat memisahkan Anda dan Tuhan. Anda harus mengerti bahwa Tuhan akan membereskan masalah itu. Tuhan akan membereskan masalah-masalah ini supaya hatimu tetap sama Tuhan dan tidak akan undur. Saya berdoa supaya Anda mengerti. Hari-hari ini berhati-hati dalam melangkah sehingga Anda tidak membuat masalah yang baru. Saya berdoa Bapak Ibu, Tuhan memberkati Anda berlimpah-limpah. Tuhan akan memberikan kepada Anda anugerah hikmat pengertian supaya engkau memilih satu hal yang baik. Anda yang sudah memberikan doa, daya, dan dana bagi kami, terima kasih. Kami akan pakai untuk pekerjaan Tuhan, dan anugerah Tuhan limpah Anda terima. Bapak Ibu, hari ini, di bulan ini, mari Anda menjadi orang yang mengerti, orang yang bijak, orang yang pandai dalam Tuhan, dan saya berdoa, anugerah Tuhan limpah Anda terima. Shalom. Shalom Bapak Saudara sekalian, pemirsa dari Aruna Jogito Official Channel dalam acara Wisdom yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Anugerah Tuhan, saya berdoa limpah dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu, kita pernah membaca dalam sebuah kitab di Lukas, itu indah sekali. Kita baca sebentar Bapak Ibu ya. Lukas 12, Tuhan pernah berkata begini, ayat ke-27, Lukas 12 ayat 27. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak meminta dan tidak menenun. Namun, aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Bapak Ibu, itu adalah pernyataan dari Tuhan Yesus bicara mengenai keindahan. Bapak Ibu, keindahan itu luar biasa sekali. Saudara saya Tuhan, waktu Tuhan berkata mengenai bunga bakung, saya tuh pernah bertanya-tanya dalam diri saya, apa sih bunga bakung itu? Ternyata lili, bunga lili. Bapak Ibu, Anda tahu bunga lili ya? Jadi bunga bakung ada bunga lili yang begitu baik. Kalau saya melihat bunga lili, saya melihat bahwa memang tidak semeriah mawar misalnya, yang bagus seperti itu. Tapi bunga lili itu walaupun sederhana, menarik hati. Saya kalau melihat bunga lili sepertinya saya tuh tertarik untuk melihat dan indahnya bukan main. Bapak Ibu, kalau kita mengerti bahwa Salomo itu digambarkan seperti lebih daripada Salomo dengan kemewahannya. Anda ngerti Salomo Bapak Ibu, raja yang paling kaya di seluruh muka bumi. Kekayaannya luar biasa banyak, bahkan melebihi Daud ayahnya. Dan kalau kita mengerti Salomo, kerajaannya bahkan lebih besar daripada kerajaan ayahnya. Kepintarannya, Salomo adalah orang yang pintar, yang sebelum dia tidak ada yang sepintar Salomo, dan setelah Salomo tidak yang sepintar Salomo. Bapak Ibu, itu merupakan kemegahan yang luar biasa, tapi kemegahan Salomo itu dipandang Tuhan Yesus tidak seperti sebuah bunga lili. Saudara Tuhan, indah sekali bunga lili ini. Kenapa bisa indah? Kenapa lili itu bisa bagus sekali, bisa indah, bisa menyenangkan hati? Kenapa? Karena Anda mengerti secret, rahasia dari lili adalah firman Tuhan, kita jangan bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa.
selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Anda mungkin bertanya, apa Pak? Diulang lagi Pak? Bapak Ibu, ada baiknya bahwa Anda nanti waktu Anda sudah jadi dewasa, semakin dewasa Anda harus mengerti. Jangan mengerjakan, memproduksi sesuatu, mengerjakan sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Bapak Ibu, ini harus pelan-pelan Anda mengerti. Tetapi engkau harus masuk bersama dengan Tuhan lebih dalam lagi. Dan satu hari Anda akan melihat waktu engkau bersama dengan Tuhan, hari itu engkau akan menikmati hadirat Tuhan, dan di situ engkau akan memproduksi sesuatu. Engkau akan bekerja sesuatu. Engkau akan melakukan segala perintah Tuhan karena Tuhan sudah bekerja dalam diri Anda. Waktu engkau masuk bersama dengan Tuhan, engkau melebur bersama dengan Tuhan, engkau bersatu dengan Tuhan. Engkau tidak lagi berpikir bahwa engkau akan mengerjakan sesuatu ini untuk Tuhan. Misalnya, saya akan mengerjakan ini untuk Tuhan. Pasti yang terbaik dong, yang bagus, yang mewah, pokoknya semua yang baik buat Tuhan. Itu baik Bapak Ibu, itu baik. Jangan salah, itu baik. Tetapi saya sedang mengajar Anda satu rahasia bagaimana bunga lili dikatakan sebagai bunga yang begitu indah. Bunga lili itu indah karena itu adalah hasil karya Tuhan. Bapak Ibu, Anda harus bisa bedakan mana hasil karya manusia dan mana hasil karya Tuhan. Mana yang perfect dan yang tidak. Bapak Ibu, untuk pekerjaan untuk Tuhan, yang kita lakukan untuk Tuhan, tidak ada yang perfect. Tidak ada yang perfect. Kalau Tuhan yang buat, pasti perfect. Tapi kalau manusia yang buat, tidak ada yang perfect. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kalau kita memasuki kehidupan bersama dengan Tuhan? Anda nomor satu, Anda harus berfokus pada Tuhan. Fokusnya harus berubah. Untuk Anda fokus sama Tuhan, Anda tertuju kepada Tuhan, Anda terpikat dengan Tuhan, Anda menikmati Tuhan, dan Anda bergaul intim dengan Tuhan. Hari itu, engkau bersama dengan Tuhan dan Tuhan memberikan satu ide dalam hidupmu, satu pemikiran dalam hidupmu, dan engkau berpikir untuk melakukan ini. Engkau melakukan, tetapi yang dikerjakan oleh tanganmu adalah kehendak Tuhan. Anugerah Tuhan besar sekali Bapak Ibu. Waktu engkau ingin berbuat sesuatu, Tuhan yang mengerjakan semua yang Dia inginkan bersama dengan engkau. Di dalam engkau Dia bekerja, dan hasilnya adalah satu hal yang sungguh luar biasa sempurna. Bapak Ibu, jangan salah untuk dimengerti. Ini yang saya katakan ini untuk step yang lebih tinggi lagi. Untuk step yang lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Kalau orang baru bertobat, memang dia mengerjakan sesuatu yang dia pikir dia bagus untuk Tuhan, dia lakukan. Itu baik. Tetapi terus waktu Anda berjalan bersama Tuhan, terus makin lama makin dalam, makin lama makin tinggi bersama dengan Tuhan, hari itu keinginanmu semakin hilang. Digantikan oleh keinginan Tuhan. Anda bergaul intim dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, dan Tuhan akan memenuhi Anda dengan hadiratnya. Dan disitulah anugerah Tuhan. Apa yang engkau lakukan sebetulnya bukan engkau lagi, tetapi Kristus yang ada dalam engkau. Itulah satu makna yang indah sekali. Kalau saya membaca bunga lili, bunga bakung ini, bagaimana bunga bakung bisa indah, bahkan melebihi keindahan Salomo. Anda harus mengerti, Salomo pakai baju, Salomo pakai perhiasan, itu dibuat oleh manusia. Dibuat oleh manusia tidak mungkin perfect. Tetapi bunga lili itu yang buat adalah Tuhan. Bapak Ibu, bedakan buatan manusia dan buatan Tuhan. Bapak Ibu, kita mengerti buatan Tuhan lebih indah. Dan seperti yang Tuhan buat itu sederhana. Bunga lili itu sederhana sekali Bapak Ibu. Sederhana. Yang Tuhan buat itu biasa. Yang Tuhan buat itu adalah hal yang biasa-biasa saja, yang sederhana. Tetapi sungguh sempurna terjadinya. Bapak Ibu, kalau Anda mengerti kisah ini, bersama dengan Tuhan, Anda akan berjalan.
Tahap demi tahap, makin lama makin dalam, makin lama makin dalam. Dan satu hal, engkau satu hari akan memproduksi. Yang kau produksi bukan lagi dari dirimu. Yang kau produksi dari Tuhan. Dan semua buatan Tuhan adalah perfect. Yang menjadi fokus, bukanlah Anda berfokus untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu ingat, dalam pelajaran ini, Anda harus ingat bahwa yang penting bukan berfokus untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi, engkau berfokus kepada satu produksi yang Tuhan buat. Ada beda berfokus pada pekerjaan Tuhan dengan sebuah produksi yang Tuhan buat. Engkau menjadi satu anugerah Tuhan, hasil karya Tuhan. Bapak Ibu, perbedaannya tipis sekali. Yang satu berfokus kepada pekerjaan Tuhan, yang satu adalah hasil kerja Tuhan. Bapak Ibu, dua hal itu mungkin Anda sudah mengalami yang pertama. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu, Anda makin dalam lagi, Anda mengalami yang kedua. Jadi berhenti untuk Anda berfokus kepada pekerjaan itu. Tetapi Anda menjadi karya Tuhan. Dan sampai di sini, kalau Anda sudah mengerti, Anda bergaul dan Anda menikmati semakin waktu, semakin banyak, dan satu hari, karya Tuhan itu limpah dalam hidup Anda. Engkau menjadi alat yang Tuhan pakai dan Tuhan kerjakan. Hari itu, engkau akan menjadi satu dengan Tuhan, dan engkau tidak bisa mengerti lagi apa yang engkau lakukan ini untuk Tuhan, atau saya buat sendiri, engkau nggak akan mengerti lagi. Tapi hari itu, engkau akan mengerti bahwa Tuhan membuat karya yang perfect dalam hidupmu. Engkau akan memulai pekerjaan, itu Tuhan. Engkau akan melakukannya, yang pertama adalah Tuhan. Biarkan waktu engkau memproduksi sebuah righteousness, kebenaran, biarlah kebenaran Tuhan yang mengalir. Waktu engkau memproduksi kasih, biarlah kasih Tuhan yang mengalir. Bapak Ibu, hari itu sebuah firman mengatakan bahwa yang Anda lakukan bukan aku lagi, bukan saya lagi, bukan Anda lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam Anda dan dalam saya. Anugerah Tuhan limpah Anda terima. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.